Oke, kalau gitu kita mulai aja untuk sesi malam ini. Gimana progresnya? Sudah ada yang selesai kah? Wah, ini Joshua sudah 100%. Tapi lagi masih di kantor ya, nggak apa-apa. Nanti update-nya belakangan aja. Dari yang lain gimana? Ini udah yang 80%, ada Girold, ada Mutiara, Tobias, Nurbintang, sama Anu. Yang masih di bawah 50% ada Novia, Fahmi, sama Dimas. Gimana? Ada yang mengalami kesulitan kah? Mungkin yang masih di bawah 50%. Oke, Tobias masih di jalan ya. Nggak apa-apa. Yang lain sama juga lagi AFK kah? Atau siapa nih yang udah standby depan laptop? Mungkin kalau misalkan ada yang udah standby depan laptop, boleh sharing progresnya sudah sampai mana? Oke, masih AFK ya. Kira-kira kalau besok di jam segini masih AFK juga nggak ya? Atau bisa apa namanya standby di laptopnya di jam berapa kira-kira? Kalau misalkan buat besok, oke, Tobias bisa ya. Yang lain gimana? Oke, Yesua jam 7 besok udah bisa, Mutiara bisa. Oke, arah eh Waham itu di mana? Bojong Soang atau di Cibiru ya? Macet emang arah. Oke, nggak apa-apa. Oh, Ranca Ekek kemarin. Oh, ujung ke ujung. Mantap itu perjalanannya menembus kemacetan. Yang lain gimana? Terkait progresnya untuk besok, apakah aman atau tidak aman? Kalau misalkan masih ada yang kesulitan, boleh didiskusin aja. Jadi kan sebenarnya dari Revo itu ngasih kayak working hour-nya lah untuk bisa berdiskusi bareng-bareng. Kenapa di apa namanya di ini sama juga nanti di final project itu sebenarnya eh,
di jam 7 sampai jam 9 ini lebih ke working hour untuk kita bisa berdiskusi gitu. Cuma kalau misalkan eh, jam segitu sekiranya pada masih AFK dan sebagainya, itu kan agak ini juga kan, apa namanya, hmm, bingung juga kalau misalkan karena kan nggak ada materi yang perlu disampaikan juga, ini lebih ke pengerjaan milestone dan mungkin nanti gambaran di final project juga kurang lebih sama kayak gini. Cuma bedanya di final project itu nanti dipisahin per tim, iya per grupnya. Jadi nanti breakout room-nya ada uh, sub lagi. Kalau ini kan masih dibagi per tim. Jadi untuk tim 2 satu satu room sendiri. Nah, untuk nanti eh, kalau final project itu udah dipisah per grupnya. Jadi nanti breakout room-nya masing-masing ada grup masing-masing, ada room-nya sendiri. Jadi nanti diisi sama tiga orang satu room-nya. Nanti untuk discussion-nya rolling berjalan ke selama jam 7 sampai jam 9 nanti akan di apa namanya? Di rolling lah. Jadi nggak terus-terusan di room itu terus kak si TL-nya tuh nggak terus-terusan di salah satu room aja, tapi nanti akan eh, keliling ke masing-masing eh, roomnya. Itu sih gambaran sedikit terkait nanti untuk yang final project. Kurang lebih sama kayak gini. Eh, kita nanti lebih ke arah discuss aja. I- iya, jadi setelah milestone ini beres, tadinya kan mau dikasih tahu di Sabtu besok nih, eh, eh di Sabtu atau minggu ini gitu. Mau dikasih tahu tuh final projectnya tuh seperti apa dan pembagian grupnya tuh siapa aja. Tapi karena mungkin biar lebih fokus kalian untuk ngerjain projectnya, itu jadinya dikasih taunya di minggu depan setelah final project ini beres. Mungkin bisa pas di break week-nya di minggu depan kan break week yuk. Atau bisa juga mungkin pas di minggu awal setelah break week. Jadi mungkin tanggal 15-an atau pas di tanggal 8-nya. Kemungkinan gitu sih. Itu lebih ke announce grupnya siapa aja gitu. Kalian dapat dapat timnya sama siapa aja. Terus mungkin nanti akan dikasih list temanya apa aja yang bisa kalian pilih. Nah, mungkin setelah kalian tahu nih dapat timnya dengan siapa aja. Nah, itu kalau bisa kalian langsung langsung gercep untuk discuss nih sama masing-masing grupnya. Jadi biar lebih cepat karena pengalaman di batch lalu tuh kayak apa namanya, diskusinya tuh lama dan ketika ketika list temanya udah dikasih tahu itu banyak yang bentrok gitu. Jadi oh tadinya saya udah milih ini dan udah kepikiran bakalan kayak gimana gitu. Tapi ternyata ketika diajuin itu ternyata udah keduluan sama orang lain. Nah, mungkin untuk menghindari seperti itu, kalian coba aja untuk discuss nih ketika udah di announce di grupnya sama siapa aja, kalian langsung gercep untuk discuss aja sama nentuin mau pilih tema yang mana.
mau pilih tema yang apa, terus mungkin kayak gimana gambarannya. Nah, setelah udah dapat dan udah uh, agree sama masing-masing grupnya, masing-masing membernya, itu kalian langsung ajuin ke, harusnya nanti ada submission-nya sih, ada submit judul gitu, judul final project. Nah, nanti kalau udah disubmit gitu, itu udah uh, apa namanya, kayak hak milik lah, hak milik kalian. Kalau tema itu tuh udah punya kalian gitu, nggak bisa diambil sama orang lain gitu. Jadi kalau misalkan orang lain mau ngambil itu, tapi kalian udah satu duluan, ya udah itu jadi punya kalian si temanya, nggak bisa dipilih sama orang lain lagi gitu sih. Cuma kadang ada case yang misalkan ada yang kekeh gitu pengen tetap temanya itu, tapi mau bikin flow-nya agak beda. Nah, itu mungkin special case ya, bisa didiskusiin nanti sama tim kurikulum terkait bisa apa enggaknya. Tapi yang jelas kemungkinan satu tema tuh untuk satu grup aja. Jadi nggak bisa dipakai sama banyak grup. Itu biar lebih ke ini sih, keunikan aja untuk masing-masing grupnya, kan punya keunikan tersendiri untuk bikin projectnya. Mungkin seperti itu. Jadi biar biar lebih eh, ini aja nanti pas bikin final projectnya. Nah, untuk apa namanya, final project nanti itu kan kita bikinnya bertiga ya. Kalau di sini pasti akan bertiga karena tim dua tuh ada 9 orang. Jadi dibagi tiga tim, masing-masing orang ada tiga tiga orang dalam satu grupnya. Nah, itu reponya akan tetap di satu. Jadi entah siapa nanti yang akan nge-create reponya. Nah, itu nanti kalau misalkan salah satu ada yang udah nge-create repo, yang lain nggak perlu nge-create lagi, nggak apa-apa. Jadi kan kalau misalkan kayak sekarang nih submitnya kan biasanya masing-masing udah ada ininya ya, mana ya, submit submit repository. Masing-masing itu udah punya linknya sendiri untuk nge-create si reponya. Nah, untuk di final project nanti itu lebih salah satu aja nanti yang bisa create. Jadi yang dua lainnya itu nggak perlu nge-create. Jadi tinggal tinggal di invite kolaborasi aja. Nanti bisa kok bikin kolaborasi di apa namanya, di GitHub-nya. Misal nih kita udah punya repo. Hmm, bentar yang kemarin mana? Milestone 3. Nah, ini kan biasanya sabinya di sini. Dan kalau misalkan ini kan nanti keteknya per masing-masing student kan. Ini kan namanya per masing-masing student nih. Kalau nanti di final project itu nggak tahu ya apakah kalau dulu sih kayaknya nggak pakai eh, GitHub Classroom gini. Jadi bikin bikin repo sendiri.
tapi nanti di-share ke repo-nya gitu. Nah, nanti yang bikin salah satu aja. Jadi yang lainnya nggak perlu bikin reponya. Nanti tinggal di invite kolaborasi aja. Di sini ada setting, terus ke kolaborasi tim. Hmm, Nah, di sini bisa invite masing-masing orangnya atau timnya. Nanti eh, untuk masing-masing membernya ngerjainnya di satu repo yang sama. Itu kalau mau disatuin di satu repo yang sama. Tapi kan nanti projectnya akan front end back end kan. Pasti full stack lah. Nah, itu bisa caranya bisa dibedain repo. Misal repo ini repo front end-nya sendiri gitu. Terus nanti bikin satu lagi repo back end-nya. Itu boleh kayak gitu. Atau langsung aja nih di satu repo yang sama tapi bikin directory berbeda. Itu juga harusnya bisa aja. Jadi nanti kalian bikin directory front end dan directory back end gitu. Nanti masing-masingnya kan ada project tersendiri. Mungkin bisa kayak gitu. Atau dibikin repo terpisah itu boleh juga. Nah, yang jadi penekanan nanti di final project tuh, eh, kalau sekarang kan masih ngerjain masih sendiri, masih aman lah, terhindar dari konflik dan sebagainya. Nah, itu nanti kalau misalkan udah masuk ke final project dan satu reponya di sama beberapa orang, itu kemungkinan besar terjadinya konflik itu sangat besar. Nah, itu mungkin nanti perlu digali lagi nih materi tentang GitHub yang eh, minggu-minggu lalu tuh yang udah pernah kita belajar terkait Git. Nah, itu Nggak pakai itu eh, aja kak, pakai pull request bisa aja kan, iya, biar aman. tapi kan just in case biasanya ada yang kayak dia bikin bikin repo baru, bikin branch baru, tapi dia nggak update dari branch yang mainnya gitu. Jadi kayak dia udah nge-pull nih si reponya, tapi Oh, orang lain tuh ngerjain juga dan dia udah beres lah intinya ngerjain fitur A gitu. Nah, terus dia nge-push ke branch main, tapi yang si orang satunya dia nggak nge-pull dulu nih, langsung aja bikin branch baru atau ngerjain di branch yang main lah. Kalau nggak kayak gitu. Jadi dia nggak ngupdate dulu nih branch yang up to date-nya. Langsung aja ngerjain dan nge-push. Itu kemungkinan besar akan terjadi konflik ketika nanti di push atau kalau misalkan bikin branch baru di merge itu nanti kemungkinan besar akan terjadi konflik. Kalau misalkan dengan catatan nanti dia ngerjain di file yang sama atau dia nggak update branch-nya nih. Bisa jadi kayak gitu. Nah, itu mungkin nanti case-case yang bakalan sering muncul nih di Final Project. Itu di batch lalu kejadian sering kayak gitu. Jadi kayak ini saya nggak bisa nge-push karena konflik gitu. Terus brand saya hilang, nggak bisa diapa-apain gitu. Itu sering terjadi kayak gitu. Jadi ya mungkin nanti di prepare aja terkait materi tentang Git. kalau gitu pakai cherry pick ya kak, kalau misalnya Itu just perlu update. tergantung tergantung situasi dan kondisinya. Oh iya iya. Kalau kalau misalkan pakai cherry pick itu kan dia hanya ngambil berdasarkan
komitan tertentu aja kan, nggak semua komitan diambil. Kalau cherry pick kan gitu. Jadi kayak, oh saya mau ngambil komitan yang ini aja nih buat ke brand saya gitu. Itu bisa pakai cherry pick. Tapi kalau misalkan mau ngambil semuanya, itu kan eh, apa namanya, mindahin semuanya gitu. Itu bisa di kalau antar brands bisa di merge aja atau di apa namanya, rebase rebase gitu, rebase main gitu. Itu bisa ngupdate buat eh, latest change-nya. Yang jelas sih tipsnya biar nggak kejadian kayak gitu ya. Yang pertama intinya komunikasi, komunikasi antar timnya harus bisa jalan. Jadi misal jangan jangan main sembunyi-sembunyi nih untuk apa namanya? Saya mau bikin fitur fitur ini di file ini gitu, tapi dia nggak bilang-bilang, tahu-tahu udah di push aja. Nah, orang yang satu kan nggak tahu nih uh, apakah udah ada updatean terbaru atau enggak, itu kan harus dicek dulu. Bisa dicek ke GitHub-nya atau di Gitpage nih. Kan ketahuan kalau misalkan ada updatean tuh, kalau di Gitpage origin bakalan ketahuan kalau misalkan ada updatean terbaru. Tapi kalau misalkan dia nggak ngelakuin itu kan saya nggak tahu ya. Kalau misalkan orangnya nggak kabarin gitu. Nah itu bisa terjadi konflik gitu. Jadi intinya sih komunikasi, terus eh, harus sering-sering update dari main brands-nya. Jadi intinya kalian tentuin dulu nih brands mana yang bakalan jadi kayak production-nya lah. Nah mungkin salah satu tips juga biar eh, codingannya lebih rapi dan mungkin lebih terstruktur, kalian bisa bikin eh, misal untuk yang brand main ini dia untuk production atau misalkan yang ada di brand itu yang udah fix nggak ada isu lagi gitu, itu bisa. Atau bisa bikin brand lagi nih, misal kayak master lah. Nah, ya biasanya kan master tuh. Nah, terus bikin satu lagi branch develop yang mana dia digunain hanya untuk development aja. Nah, jadi nanti flow-nya tuh gambarnya gimana ya? Kalian bikin bikin tentuin aja satu branch yang emang benar-benar fix. Itu contohnya kayak master lah. Branch master tuh itu udah nggak ada bug sama sekali, itu udah fix. Nah, yang kedua kalian bikin branch develop. Develop ini nanti yang digunain untuk kalian ngupdate fitur tuh ke situ. Terus bikin branch fitur tuh dari develop. Jadi ketika mau bikin fitur baru itu kalian bikinnya dari branch develop kayak gitu. Jadi nanti ketika udah beres ya di merge-nya juga ke develop. Nah, nanti kalau dari develop dites nih apakah udah sesuai semua fitur-fiturnya, udah berjalan gitu. Nah, kalau misalkan udah di tesnya jalan, barulah di merge ke branch masternya atau ke main. Nah, itu mungkin flow-nya seperti itu nanti biar lebih terstruktur lah. Itu Git kolaborasi lumayan kepake sih nanti di project team. Jadi mungkin nanti dibaca-baca lagi aja terkait materi Git-nya. Nah, ini kan misalkan saya mau bikin branch uh, develop gitu. Dia based on main karena kan belum ada branch lagi ya.
Nah, itu. Jadi ada dua branch nih, ada main sama develop. Kalau main ini dia default, yang mana dia udah kayak bisa dibilang levelnya production gitu, yang nggak ada isu sama sekali. Kalau yang develop ini branch yang masih bisa diotak-atik kayak gitu. Nah, ketika mau bikin fitur, kan di sini ada 3 orang yang masing-masing grupnya. Nah, ketika masing-masingnya mau bikin fitur, nanti kan pasti akan dibagi-bagi tuh untuk tas-tasnya, untuk projectnya bikin fiturnya apa aja itu. Nah, itu kan nanti akan dibagi-bagi ke masing-masing orang. Nah, nanti ketika masing-masing orang itu akan ngerjain fiturnya, itu kalau bisa bikinnya dari branch baru, bukan dari bikinnya bukan dari develop, bukan dari main, tapi bikin branch baru nih. Misal fitur CRUD user gitu. Nah, ini ngambilnya dari develop, ngambil based on branch fiturnya ngambil dari develop. Karena yang selalu diupdate untuk development itu ya branch develop. Kalau yang main ini hanya apa namanya fitur-fitur yang memang udah fix gitu. Jadi jangan ada yang ngambil dari main. Jadi ngambilnya dari develop nih untuk bikin branch fiturnya. Tinggal di-create aja. Nah, nanti kalian untuk ngerjain masing-masing fiturnya dari sini, dari si branch fitur. Nah, kalau misalkan udah, di-push-nya juga ke branch ini, ke branch fitur. Di-push, nanti kalau udah tinggal bikin pull request. Bikin pull request, ini based on-nya, based on fitur, terus mau di-compare ke develop. Kayak gitu. Kebalik ya kayaknya. Dari branch fitur. Nah, ini karena belum ada apapun, jadi masih kosong. Harusnya bentar, bisa dicobain. Misal nih, bikin dari develop, readme aja, saya ngupload readme. Commit change, update readme, ini sama aja kayak di lokal biasa, untuk nge-push, nge-commit seperti ini. Nah, terus, nah ini udah otomatis nih ada pull request-nya, compare and pull request. Kalau misalkan masih anget-anget baru nge-push ya, ini pasti akan langsung ada. Tinggal diklik aja, nah nanti ini pilihnya, ini kan defaultnya main ya. Nah, ini diganti ke develop. Nah, ini tinggal di bikin pull request aja. Ini asalnya ke siapa? Kalau misalkan timnya ada beberapa, misal mau ke siapa? Apa namanya? Buat apa namanya? Approve si PR ini. Nah, ini bisa di-assign aja ke siapa atau ke diri sendiri juga bisa sih harusnya. Itu tinggal. Nah, di sini juga ada perubahannya kan ketahuan. Tinggal pull request. Nah, setelah itu, nah kalau kayak gini berarti udah aman nih, nggak ada konflik sama sekali. Ini tinggal di merge request. Ada pilihannya, ada uh, create a merge commit atau rebase atau squeeze and merge. Ini bedanya, kalau ini akan nambahin lewat branch commit-nya. Kalau ini rebase itu lebih ke dia akan ikut sama historinya juga, history commitment-nya kalau nggak salah. Kalau yang ini
Dia yang tadinya kalau misalkan di branch fiturnya komitannya ada 10, ketika masuk ke develop, dia jadiin satu si komitannya. Jadi kayak digabungin lah. Kalau ini kan komitan, kalau misalkan di branch fiturnya komitannya ada 10 ya ketika di merge ke develop masih akan tetap 10 juga. Ini juga sama. Nah, kalau yang ini dia akan jadiin satu komit, satu history komitannya gitu. Seperti itu. Ini saya pilih yang default aja, confirm merge. Nah, ini udah otomatis ke merge dari branch fitur ke develop kayak gitu. Ini kan kalau di main dia nggak ada kan ininya. Tapi kalau pindah ke develop dia ada nih di reviewnya beda. Nah, ketika udah di branch developnya udah dites dan udah aman, itu tinggal di PR lagi, tapi dari develop ke main kayak gitu. Biar apa? Ini kayak rilisnya lah, rilis fitur ke production kayak gitulah bisa dibilangnya. Kalau yang tadi kan dari fitur ke develop itu kayak untuk ngetes, ngegabungin semua fitur itu ditesnya di develop untuk testingnya. Tapi kalau ketika udah beres semua, barulah di uh, rilis ke branch main kayak gitu. Itu biasanya flow yang sering dilakuin di project sih. Kalau misalkan udah kolaborasi. Di final project ada sheet ini progress tracker ya maksudnya. Ada sih nanti untuk ada apa enggak ya? Kalau nggak salah ada sih. Saya lupa waktu itu ada apa enggak. Karena kan ininya beda ya. Paling lebih ke checklist aja udah berapa persen gitu kalau nggak salah. Jadi kayak monitoring progresnya lah. Tapi sheetnya bukan kayak gini. Ini kan nentuin apa namanya fiturnya apa aja gitu. Tapi kalau yang final project nanti kan itu fiturnya dibebasin ya, nggak mesti harus ada apa gitu. Itu bebas sih. Tapi intinya ya dari front end back end harus integrasi, terus connect ke database dan ada eh, autentikasinya juga. Mungkin fitur-fitur kayak gitu sih yang mesti ada. Tapi untuk fitur lainnya kayak CRUD-nya harus berapa, terus API-nya harus berapa, itu nggak ada ketentuan wajib harus berapanya sih. Gitu. Iya, kalau mau dibikin kayak gitu juga bisa sebenarnya. Di sini ada sih eh, ininya contoh. Misal mau dibikin di breakdown, eh, kalian pernah dengar project management nggak sih? Misal kayak hmm, mana ya? Ini saya contohin bentar. Bukan di sini. Hmm, bentar, saya contohin dulu.
Sebentar ya. Ini misalkan gini. Sini ada contoh eh, kayak bisa dibilang Kanban atau kalau misalkan pernah dengar Scrum itu biasanya pakai kayak gini. Misal di sini di project atau task. Mana ini contohnya? Nah, atau bisa kalian bikin tas-tas kayak gini. Nanti ketika udah, kalian kan biasanya harusnya nanti di awal tuh kayak nge-breakdown requirement-nya seperti apa gitu untuk project yang udah kalian tentuin. Nah, nanti di minggu-minggu awal biasanya kalian tentuin requirement-nya seperti apa, terus flow-nya gimana, dan fiturnya mau ada apa aja. Nah, itu biasanya di minggu awal kalian mesti nge-breakdown requirement yang kalian tentuin. Nah, nanti kan ketemu nih ada berapa task yang mesti dikerjain, terus fitur-fiturnya apa aja. Kalau di sini di GitHub, ini bisa bisa juga diimplement ke project nih di sini, ke project, terus bikin projectnya. Ini nggak ada new project. Ini kan ada templating. Misal contoh bikinnya ini ya. Nah, di sini kan ada, kalian tentuin to-do-nya apa aja nih pas di awal minggu nanti. To-do-nya apa aja, terus nanti misal contohnya nambahin hmm, CRUD user. Nah, ini kan masih draft terus di convert aja ke isu. Eh, project apa ini? Nah, son 3 ya kalau nggak salah. Oke. Nah, ini kan udah jadi isu lah. Maksudnya jadi tas. Nah, ini nanti kalian tentuin di awal-awal tuh tentuin ada apa aja dan berapa banyak si tasnya ini. Nah, ketika udah, kalian tinggal di eh, buka si isunya. Habis itu, di sini kan biasanya ada deskripsi nih. Oh, ini tuh fiturnya bisa apa aja, terus harus kayak gimana gitu. Nah, ini nanti tinggal di-assign aja ke orang yang mau ngerjain. Ini kalau mau pakai
fitur kayak gini, ini branch-nya udah otomatis bisa kebikin nih. Misal ini kan project-nya dari sini, terus di-assign ke siapa yang mau ngerjain. Fiturnya tuh udah ditentuin kan ini producer gitu. Nah, untuk ngebikin branch-nya itu udah bisa dibikin dari si isu ini. Tinggal diklik aja create branch. Nah, namanya juga udah ditentuin nih, udah langsung otomatis bisa keisi. Ini defaultnya kayak gini sesuai dengan judulnya sama nomor isunya nih ada dua. Nanti kalau misalkan nambah lagi nih isunya jadi kayak auto increment lah bertambah gitu. Terus kita pilih based on-nya dari apa kan kita sepakatin based on-nya dari develop kan. Nah, kalau udah ini tinggal di create branch aja. Ini kan nama branch-nya udah ditentuin. Terus repositorinya dari sini dan branch resource-nya based on-nya dari develop. Ini tinggal di create aja. Nah, ini udah ada langsung ke perintah gimana cara untuk pindah ke branch tersebut gitu. Jadi yang pertama yang pasti git fetch dulu karena kan untuk nge-update kan di lokal. Habis itu git checkout ke nama branch-nya gitu. Di sini otomatis langsung ke isi harus ke ada maksudnya harusnya. Di project-nya mana? Di repo ini udah otomatis ada. Nah, ini udah langsung ada kan, udah ke create. Itu kita nge-create-nya di sini. Terus nanti ketika mau dikerjain ini tinggal dipindahin aja ke in progress. Kalau misalkan udah, ini ke bedain ke done. Gitu aja sih biar lebih ke terstruktur. Nanti kalau misalkan mau pakai kayak gini. Emang agak ribet sih untuk settingannya, tapi kalau misalkan pakai kayak gini itu lebih termanage lah. Apa aja yang udah beres, terus apa yang belum, listnya listnya ada berapa banyak, itu bisa ke monitor dari sini. Kalau mau kayak gini, boleh sih. Kalau mau, nanti kita coba belajar bareng-bareng. Nanti ini akan kepakai juga flow kayak gini di project-project di company. Pasti akan pakai kayak gini. Iya, kalau Jira kan berbayar ya. Ini kita pakai yang gratisan aja, pakai GitHub Project. Kalau Jira tuh berbayar. Bisa sih pakai Jira. Nah, seperti ini. Dia aktif sprint-nya di mana dengan aktif sprint. Terus yang to-do-nya apa, in progress. Terus kalau di sini ada review, terus dan-nya ada di mana. Itu. Ini bisa diimplement kayak gini. Kalau pakai Jira sih berbayar, tapi kita cobain aja implement pakai GitHub Project ini. Ini kan masih gratisan ya. Kurang lebih sama sih, cuma beda beda view-nya aja. Kalau mau seperti ini ya, untuk menghindari konflik biasanya perlu komunikasi. Sama ya, kita juga harus sadar sebelum kita bikin branch baru atau mau nge-push atau mau bikin pull request itu kita mesti pastiin dulu kalau brand kita tuh udah up to date dari
brands yang mau kita tuju gitu. Kita mau bikin pull request nih. Nah, kita udah pastiin dulu brands kita tuh udah uh, up to date dari develop. Nah, itu hal yang mesti kita lakuin untuk menghindari si konflik tersebut. Oh, ada free-nya ya. Saya nggak tahu sih. Kalau mau pakai Jira boleh nanti kalau ada yang free-nya. Soalnya Jira tuh biasanya digunain sama company-company yang lumayan gede gitu. Jadi untuk nge-manage kerjaan itu pakai Jira kayak udah include dengan si perusahaannya gitu. Iya bener. Emang yang tadi saya bilang, emang ribet bikin kayak gini tuh, bikin kayak manajemennya. Tapi ya daripada kita nanti ribet untuk ngatur si konflik itu, yang mana nanti itu bisa jadi berantakan kayak kalau bahasa Jermannya Pabaliut itu mungkin untuk menghindari itu ya kita coba aja yang kayak gini gitu biar lebih mempermudah kerjaan kita sama manage kalau kita bisa kolaborasi antar tim untuk bikin satu project gitu. Seperti itu sih kurang lebih nanti yang akan dilakuin di final project. Karena kan kalau di sini di milestone masih eh, masih masing-masing ya. Jadi masih aman terhindar dari konflik. Tapi nanti kalau udah kolaborasi itu pasti akan rentan kena konflik. Gitu aja sekilas dari final project nanti akan dikerjakan dalam 1 bulan full di bulan Agustus. Gak kerasa kok tinggal berapa minggu lagi. Oke, mungkin gitu sih untuk tips-tipsnya gimana biar kita bisa manage project kita dengan baik dan benar. Sebenarnya tinggal pilihan kalian aja sih, mau langsung tanpa bikin manajemen seperti ini, atau bikin manajemen seperti ini, yang mana itu akan lebih, ya bisa dibilang menambah pekerjaan, tapi nantinya akan lebih mempermudah kerjaan kita juga. Itu ya pasti dengan catatan waktunya akan lebih lama, karena untuk nge-setup seperti ini ya apalagi buat yang baru baru kenal seperti ini mungkin nggak kaku dan susah mungkin untuk eh, pengenalannya. Nah itu eh, sebenarnya balik lagi ke kalian sih mau langsung aja eksekusi asalkan kita komunikasi yang baik dan benar itu juga nggak apa-apa sih untuk mempercepat waktu juga kan untuk lebih ya pengen cepet-cepet beres gitu, itu boleh kayak gitu. Cuma
Kalau misalkan pengen yang lebih rapi, itu boleh implement yang seperti Gita Project ini, gitu. Sebenarnya kan asal komunikasi, terus kita selalu update branch-nya, itu harusnya bisa terhindar dari konflik sih. Kayak Yusuf bilang, jadi setiap kali push harus bilang dulu. Itu boleh kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang mau update progress? Mau nanya dikit Kak, Ya. kalau yang posisi di Postman misalkan kita dia sukses ya 200, tapi Mm-mm. ya itu tadi di SQL-nya tuh dia nggak update Kak, itu gimana ya Kak? Tapi kalau saya misalkan injek manual di SQL-nya, itu nomor ID-nya loncat Kak, jadi seolah-olah ada data yang udah pernah ngisi gitu. Itu gimana ya Kak? Loncat. eh jadi injek manual dari SQL, terus apa namanya, ngepost lagi dari si Postman gitu. Misalkan kan saya pertama nginjek manual dari SQL nih, dapat Mm-mm. ID misalkan satu. Nah, setelah itu saya coba injek dari Postman kan si datanya. Nge-insert gitu. Nge-insert ya, betul nge-insert. Heeh. Nah, Terus nge-insert itu berarti harusnya dia dapat ID 2 kan? Nah, di Postman-nya, di SQL-nya. oh di SQL-nya. Si ID-nya dapat ID 2 karena kan increment kan. Mm-mm. Nah, tapi waktu saya apa namanya di select lagi di SQL-nya, itu nomor 2 itu nggak keluar. Waktu saya tes inject manual lagi di SQL, itu ID-nya langsung 3. Jadi ID 2-nya tuh Hmm, nggak kelihatan. Mungkin boleh sharing Kak biar gampang, boleh, boleh. Enggak. biar penggambarannya lebih gampang gitu kali ya. Iya, iya, iya. Nah ini Kak, contohnya udah kelihatan nggak? Oke, udah. Nah ini ini saya inject manual nih untuk testing ya pertamanya. Nah Mm-mm. sisanya itu saya masukin lewat di sana lewat Postman. Tapi kalau saya select bintang from account itu dia nggak keluar Kak si datanya tuh. Nah begitu saya apa namanya inject lagi manual di sini untuk testing, nambah nih 2, tapi ID-nya langsung dari 2 ke 12. Itu yang sisanya gimana itu Kak? Oh, Jadi di Postman-nya saya apa saya coba masukin tuh saya, sukses 200 dia. tapi datanya nggak ada. Tapi datanya nggak ada. Select bintang from. Hmm, coba lihat ke pasmennya gimana. Boleh Kak. Tapi dia sukses ya. Sukses Kak yang add new account. Add new account ini saya lupa ini ID yang mana yang lagi login ya. Oh nggak salah saya login dulu aja deh. Di sini nggak ngeset ID ininya kan. Udah Namanya auto Kak? increment. Nggak Udah ngeset udah ID-nya kan. Nggak. udah Jadi auto udah increment Kak. auto increment. Udah. Ini saya login pakai yang dummy. Ya. Ini saya cobain pakai yang dummy 4 aja ya kayak. Hmm. Rasanya saya udah bikin deh. Nah ini kadang begini, tapi kadang kayak tadi cookiesnya keluar. Zeng. Oke.
Nah, ini kita ambil contoh aja, misalkan ambil yang 6. Ini balance-nya misalkan 2000 Ini ke user. account. Sukses register account ya, kayak Oke, di flashnya juga post account 200. oke. Nah, kalau saya tarik di sini, itu nggak keluar, Dia Kak. tetap tetap ya. Oke. Tetap. Tapi kalau saya misalkan injek manual dari sini, itu ID-nya loncat. Hmm. Itu saya nggak tahu Oh, muter-muter terus dari kemana. biasanya Kenapa, Kak? tapi 200 ya. Enggak, yang kemarin kan saya contohin auto increment tuh dia akan tetap nambah meskipun Hmm. dia execute SQL-nya error. Hmm. Misalnya coba coba diinjek di sini. Diinjek di sini. Dia yang unik apa di sini? Yang savingnya ini pakai apa? Iya, Ininya yang unik itu kalau nggak salah account number deh. pakai enum Sebentar, yang mananya, Kak? yang mana tadi? Ini Si akun tipe itu akun pakai apa? type-nya saya pakai varchar. Oh, pakai varchar. Yang nggak boleh sama tuh apa di sini? Ini account number unik, Oh, coba masukin akun nomor yang sama, itu execute lagi. sama Ini dengan kan yang di yang sini. terakhir Apa yang di eh, Postman? sama yang di sini aja. Ini kan Ya. ID-nya 13 ya, Mm-mm. ya kan? Coba Iya, execute. Ini kan harusnya error, ya kan? iya, duplicate. Heeh. Nah, coba sekarang ganti si yang nomor 4-nya, ganti Misalkan jadi jadi sama Postman ya, misalkan jadi 6 ya. heeh, harus unik kan? Coba sekarang ID-nya berapa? Di select. Ini sebentar. Oh, masih Oh, running. harus di itu dulu ya, harus dimatiin dulu yang di flashnya ya. Nggak mau, Kak, error code, bentar. Saya matiin dulu yang ini. Oke. Dia harus jalan Duplicate satu-satu entry. ya. Nah, coba select select sekarang select Winang from akun. Nah, kan jadi 17 kan? 17. Nah, itu berarti kemungkinan besar yang di Postman tuh dia gagal insert tuh, tapi si auto increment-nya tetap nambah Hmm. gitu. Nah, itu kenapa auto increment-nya terus-terusan nambah meskipun datanya nggak masuk gitu kan. Mm-mm. Nah, itu dia kayak yang penting query-nya ke execute, mau itu gagal atau berhasil, dia akan tetap nambah si auto increment-nya. Hmm. Gitu. Jadi si ID ini akan berurutan gitu. Itu Ya, agak ya, ya. susah sih. Wah, itu ngedeteknya gimana ya, kayak? Soalnya di sini status code-nya 200 ya. Iya, itu dia. Kalau misalkan masih 404 atau kayak lain 400 berapa, itu masih bisa Ketahuan kan. di-track. Ya, sampai yang tadi tuh saya sampai semua ininya saya printin, Kak, print current user itu bener apa enggak. Yang mana ya, sebentar. Itu tadi ada yang saya print semua. Nah, ini print current user yang put print current user dia sesuai enggak. Mm. Terus print receive from data request form-nya benar apa enggak. Ini juga sama, Kak. Start Udah posisinya bener. kayak gitu. Enggak, yang put ini sama. Dia Oh, yang put juga sama. sama Dia nggak 200. ada, tapi Iya, auto increment tetap jalan ya. iya. Ini kalau misalkan ini Status kan kita code-nya sukses. iya, ini kita launching itu
tadi pakai yang tes 4 ya. Ini saya coba lagi ya kayak. Oke, Tes 4 berarti di sini itu tes 4 satu, di sini tes 4. Oh, oh flashnya lagi ini ya, belum jalan. matiin. Ya, ini harus login lagi kali ya berarti ya. Mm. Nah, ini mau lagi nih angin-anginan. Ini tes 4 jadi tes 41 kita coba ini. Nih, di sini sukses ya, Kak ya. Ya, Ini saya cek di sininya juga username tes 41 dari yang form mm-mm, datanya. Tes 4 mm-mm. dummy, update user data udah oke, tes 41 tes 4 transaksi complete. Tapi di sininya juga sama nggak mau dia. Nih, masih tes 4 aja. Hmm, Barangkali ada solusinya Kalau kok. Gimana? buka di tabelnya ini kan pakai pakai query ya. Kalau buka Hmm, dari si tabelnya, nah mana ya? kalau buka tabelnya di mana, Kak? Itu klik klik Yang dua ini, kali itu coba. ini. Nah, nah, User ya tadi ya. misal kolom Kalau klik aja klik dua kali aja di usernya coba klik dua kali usernya. nggak mau, dia aku mau Oh, nggak mau ya? ngebuka gitu kalau double klik. Masa harus di Table data export. select view table nggak ada ya? Ini apa nih? Itu coba klik. Nah itu nggak ya sama aja. Sama Kak. Hmm, kenapa ya? Kan Ya, nggak bisa di trace errornya gimana sih? iya itu makanya saya kemarin sampai di print satu-satu karena saya pengen lihat takutnya ada apa namanya salah di ID atau salah di formnya. Tapi Kak, oh ya, itu pakai put ya Kak? Itu bukannya perlu ada ID-nya Kak? gimana Kak Tobi? Kalau put perlu ada ID buat update-nya yang ID yang mana Kak? Itu kayaknya belum ada ya. Soalnya Oh, root-nya bentar. Oh, karena tadi kan harusnya ada kemarin, ID-nya. iya, 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 benar-benar. Saya kemarin karena pakai ini aja nih, karena pakai current user doang. Jadi saya Oh, nggak considering harus put ID kayak misalkan get ID-nya apa nih? Nih get account by ID. Kalau ya. get account by ID kan dia emang pakai integer ID kan? Oh, ini current user-nya. Oh, Ya, oh iya, iya, Current iya. pakai current user. pakai current user. Atau mungkin ya nggak Kalau apa-apa. Oh Nanti iya. mungkin kalau bisa saya coba, nanti saya cobain lagi. Cuman tadi kan yang post juga dia sukses tapi nggak ada kan datanya. Iya, iya Kak. Mungkin paling itu sih Kak yang sekarang posisinya masih problem di saya. Nanti mungkin dari Kak Tobi nanti saya coba coba lagi deh yang itu saya coba tambahin ID. Karena di brief milestone-nya kan dia cuman apa produk mie dan posisinya udah Current user by ya. login ya karena user. iya. Iya, saya juga lupa sih. Soalnya soalnya menarik juga sih dikasih apa yang user ID pakai root me gitu. Ini juga bisa saya coba. Hmm, hmm. Iya sih. Aduh, itu paling saya masih mentok di situ cari tahu. Iya iya iya. Iya. Agak sebenarnya kalau misalkan ketahuan tuh nggak error 200 gitu. Itu kan harusnya entah tapi koneksinya
nge-get bisa, nge-get user Get pakai user Postman. bisa Kak, get user bisa. Makanya saya pikir dari database Koneksinya kan. connection-nya nggak ada masalah ya. Get Iya. bisa dia. Nah, ini ada agak unik sih. Dia status code-nya 200 tapi nggak. Kalau ininya sih kayak yang tadi kan, dia dia kan auto increment-nya jalan tuh. Contohnya berarti case-nya execute query post-nya dia ada gagal. Cuma gagalnya itu di mana dan kenapa itu kan nggak ada tuh, nggak ada infonya. Cuma sukses aja. Tapi padahal kan dia sebenarnya gagal gagal nge-input kan. Dengan buktinya auto increment-nya jalan, nambah gitu maksudnya. Auto increment-nya jalan gitu. Jadi meskipun dia sukses, itu nyampe ke MySQL-nya ternyata error. Tapi errornya apa? Nah, itu. Tapi yang dilempar ke, maksudnya pas ngedebug konsolognya, bener kan datanya sesuai? Kalau yang debugnya sesuai Kak, sesuai yang sesuai yang saya apa namanya saya input di Di form data, Postman-nya ya? ya di form data sesuai, terus update user datanya juga sesuai, sama commit-nya juga udah sukses. Saya juga masih bingung. Tapi kalau misalkan in case Kak ini kan di milestone di situ kan dia cuman endpoint-nya user slash dot me ya, slash user slash me ya. Iya. Kalau misalkan dimodify kayak tadi kayak Katobias gitu, saya tambahin pakai by ID itu boleh nggak? Nah, itu yang kemarin saya bilang. Sebenarnya bisa aja. Eh bentar, ini mouse-nya. Sebenarnya itu bisa apa namanya? Kalian sesuaiin aja dengan yang pengen kalian bikin gitu. Misal kalau di briefnya kan emang dijelasinnya di briefnya itu dia sesuai dengan current user kan untuk si mana putnya currently authenticate user. Nah, berarti kalau misalkan mau ini emang bener user slash me-nya tuh dia bisa pakai ID sih. Jadi dia ngambil dari ID si current usernya. Jadi eh oh tapi di sini kalau misalkan pakai angka gini ya. Hmm, iya sih. Eh, Gimana ya? Agak agak ini juga briefnya. Kalau yang di sini berarti dia emang khusus untuk current si user aja. Jadi emang si API-nya current user slash me. Emang emang dibikin kayak gini. Tapi kalau mau dibikin user dot slash ID-nya, itu juga bisa aja sih kalian bikin. Tapi itu untuk nge-get user bisa selain user si current loginnya. Kalau mau dibikin kayak gitu boleh. Tapi untuk yang API ini, ya mungkin dia hanya bisa nampilin ID apa namanya si user yang currently aja. Jadi nggak bisa nampilin user orang lain kan kayak yang tadi bintang show itu kan udah default dari current user yang login kan. Nah mungkin untuk yang endpoint ini
emang udah bener kayak gitu. Cuma kalau mau dibikin satu lagi, yang user slash ID-nya itu juga bisa. Tapi untuk yang by ID itu, dia mungkin dibikin aja untuk bisa ngeliat user orang lain, tapi nggak bisa ngupdate ya. Jangan sampai orang lain bisa ngupdate user yang lainnya. Itu dibikin autorisasi aja. Tapi untuk get user slash ID itu bisa aja kalian bikin untuk ngelihat user orang lain gitu. Misal kayak ini kan akun, dia kan eh, getnya akun slash ID kan. Berarti dia user yang loginnya ini, tapi dia akan ngambil atau ngeget akun berdasarkan ID-nya gitu. Jadi yang ini tetap bikin aja, tapi user slash me ini hanya untuk ngelihat current user aja, yang loginnya siapa. Untuk ngupdate-nya juga kan pakai pakai endpoint ini kan, user slash me, bukan pakai ID gitu. Nanti kalau mau dibikin satu lagi nih, pakai user slash ID itu boleh. Tapi get aja, nggak usah put. Kalau put kan itu mau ngupdate user orang lain kan, itu harus dijagain tuh, nggak boleh ngupdate. Kalau mau bisa ngupdate, bikin lagi role-nya satu lagi admin, super admin gitu. Kalau mau kayak gitu boleh. Itu lebih ini lagi nambahin kerjaan. Bikin role satu lagi admin. Kan bikin role. Ini nggak ada role ya di sini. Ya bikin bikin user role aja, admin atau user biasa gitu. Nah, kalau ya admin mungkin bisa bisa ngupdate user orang lain gitu. Kalau mau bikin lebih luas sih bisa sih kayak gitu. Mau nambah kerjaan gitu. Iya, mau dibikin kayak gitu juga bisa. Yang ketika apa namanya, rootnya user slash ID, mungkin ininya ketika user slash me-nya di pointin ke user current ID aja itu juga bisa sih. Kalau mau dibikin seperti itu boleh. Jadi emang ID itu ya ID yang si current user gitu. Jadi bukan ID orang lain. Mau dibikin gitu juga nggak apa-apa sih. Boleh-boleh aja. Iya, betul. Jadi mesti ada autentikasinya tuh, validasinya kalau dia tuh bener nggak sih user punya dia sendiri gitu. Kecuali emang dia punya role sebagai admin. Jadi nambah kerjaan buat bikin role admin atau user gitu. Bisa lebih dikembangin kalau kalian mau.
lebih kompleks lagi. Ini sampai advance juga udah lumayan kompleks sih. Mungkin dari yang lain ada yang mau share progresnya? Ada yang mau sharing progresnya? Yang lain? Untuk besok kalau bisa udah pada bisa share progress ya. Ada yang bisa diliatin gitu maksudnya. Udah sampai mana, terus isunya apa, dan udah berapa persen progresnya. Biar ketahuan nih, oh kalau yang udah dikerjain itu udah memenuhi batas minimum atau belum. Kalau ngerjain segini apakah kena remet atau enggak itu kan bisa ketahuan. Oke, nggak apa-apa. Kalau nanti di hari Jumat emang butuh eh, forum diskusi, boleh nanti di infoin aja. Mungkin pakai Discord atau pinjam Zoom-nya Revoyu. Intinya kan ada 4 skill set ini nih. Eh, yang pasti kalian mesti bisa bikin API-nya pakai Flash, terus connect ke database, yang mana udah synchronize ya antara eh, yang di Flash atau di Postman dengan yang di database. Jadi ketika nambahin di database-nya ada, dan ketika ngupdate di Postman-nya di database-nya itu update. Sebaliknya juga kalau misalkan di database-nya itu ada data yang nambah atau ngupdate data, nginjek manual gitu. Nah, di Postman-nya ketika nge-get itu udah harus bisa ke update juga. Mungkin synchronize-nya kayak gitu untuk yang database connection ini. Untuk yang flash autentikasi ini, ya seenggaknya kalian bisa login logout terus terapin autentikasinya ketika mau ngupdate
si akun itu nggak boleh pakai user orang lain, jadi harus pakai akun punya dia sendiri gitu. Kayak yang ini juga yang update profile harus ngupdate-nya punya profile dia sendiri gitu karena user loginnya nggak boleh pakai nggak boleh ngupdate user orang lain. Nah itu mungkin untuk autentikasinya eh, sampai bisa aku kurang lebih kayak gitu. Nah untuk yang dokumentasi yang ini apa yang udah kalian bikin di Postman itu udah bisa jadi dokumentasi gitu. Kurang lebih kalau yang API dokumentasi ini. Jadi minimal ya kalian post aja terus dipublish itu udah cukup, udah mencukupi di bagian yang skill set yang ini. Jadi effortnya nggak terlalu gede ya. Tapi kalau misalkan mau pakai Swagger ya monggo boleh. Yang minimalnya yang penting Postman dokumentasi udah dipublish dan dikasih tahu aja link publishnya di mana gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada kita akhirin. Gimana? Mau lanjut atau kita cukupan kalau misalkan nggak ada yang update lagi. Jadi kalian bisa fokus untuk ngerjain milestone-nya. Gimana? Ketik satu untuk lanjut diskusi di sini. Ketik dua untuk fokus ngerjain milestone-nya. Dan sudahi sesi malam ini. Ayo, mau pilih yang mana? Retweet. Ayo yang lain, pilih satu atau dua. Ini masih semangat tebal. Yang lain gimana? Oke deh, karena semuanya pilih nomor dua, mungkin kita bisa cukupan aja. Roomnya nggak akan saya eh, close dulu sampai mungkin nanti jam 9. Kalau misalkan ada yang mau perlu didiskusiin, boleh aja. Nanti di close-nya di jam 9 juga nggak apa-apa. Nanti ini mungkin standby aja. Jadi kan nge-track absensinya juga dari apa namanya login Zoom-nya kan udah kedetek. Nah, jadi biar
biar lebih ke detect